Oke, ketemu lagi sama gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan membahas tentang investasi. Pengalaman gue di seputar investasi, dapat funding, pitching, dan lain sebagainya. Apapun yang pernah gue lakuin, gue rasa udah waktunya gue bagi, karena mungkin ini bermanfaat bagi sebagian orang dan mungkin ini menyelamatkan sebagian orang, atau mungkin ini juga membantu sebagian orang yang lagi pitching dan kemudian beruntung sehingga dia berhasil mendapatkan apa yang dia mau. Pengalaman gue akuisisi, pengalaman gue ditawar untuk dibeli, pengalaman gue pitching untuk joint venture, yang mungkin kalau dia lihat kondisi gue sekarang seperti ngayal, tapi gue sendiri yang ngalamin kan. Dan satu lagi yang paling penting adalah apa ya, yang paling penting buat gue, mungkin ini bisa dibagi buat yang lain. Jadi kita mau mulai dari mana? Mungkin dari jenisnya dulu kali ya. Jenis, kalau lu biasa dengar ada seed ya, bahasa keren di sana, ada seri A, seri B, seri C, dan seri D. Bolak-balik gue selalu bicara IPO, turunkan biaya IPO, turunkan standar, bukan biaya sih, turunkan standar regulasi IPO, sehingga banyak usaha kita yang bisa jauh lebih besar. Kenapa? Karena logika sederhananya begini. Yang paling sederhana adalah begitu lo bisa IPO, lo bisa dapat pemodal dari mana aja seluruh dunia, baik itu dengan lepas saham ataupun dengan lepas bond. Bond itu obligasi, cuma bond mungkin jauh lebih besar lah ya, tapi minimal lo bisa lepas saham dengan pemodal yang ada di seluruh dunia. Kalau bond apalagi ya, bond itu jauh lebih murah. Gampangnya gini, lu pinjem ya, gue nggak nyaranin untuk lu untuk riba, tapi kita bicara soal cost of fund, biaya dana kalau lagi di usaha ya, misal modal kerja, investasi, lo beli tanah dan lain sebagainya. Itu kalau lu lepas bond, kepemilikan lu tetap, artinya nggak ada orang lain yang ikut campur di dalam, nggak ada pemilik lain di dalam usaha lu. Dan satu lagi yang paling penting adalah ada dua hal yang paling penting adalah, pertama tenor, yang kedua biayanya itu sendiri. Jadi kalau bond ya, kenapa pengusaha gede itu bisa gede ya, karena kupon, mereka nyebutnya kupon. Nah, bunganya itu kecil, ada yang 2%, ada yang 1,8, ada yang 6%. Lu bisa bayangin kalau kita yang usaha kecil itu kan bunganya bisa 18, di atas 10 lah, nggak ada di bawah 10. Di bawah 15 aja nggak ada. Itu di luar biaya administrasi setiap kali lu mengajukan kredit atau perpanjangan kredit. Artinya kan jauh banget, biaya bunganya sudah besar. Lu bisa bandingin sama misalnya di Tiongkok gitu ya, atau di Amerika, mungkin di negara-negara maju ya. Kenapa mereka pengusahanya maju? Karena bunga banknya kecil. Jadi mau nggak mau, kalau dia mau dapet duit, dia harus duit itu harus diputerin keluar dari bank. Kalau banknya sih untung, karena mereka nanti lariin jadi kredit card gitu, yang bunganya nggak kira-kira jadi 33%. Itu sebabnya di sana lebih banyak dikenal investment banker, karena untuk naruh dan berharap dari bunga banknya saja itu nggak bisa hidup. Tapi kalau di Indonesia lu bisa hidup gitu. Dan itu ada hubungannya dengan soal gue cerita kenapa gue menolak akuisisi yang kemarin. Kalau detailnya dan lu pengen detailnya, lu tulis di kolom komentar, nanti gue jelasin. Selama belum ada, gue rasa gue belum perlu jelasin. Nah, balik lagi soal investasi, gue tidak ingin mengkritisi, ini hanya cerita gue karena gue pernah ngalamin. Negosiasi gue paling gede itu 1-3 juta dolar ya. Kalau lu bilang ngayal itu silahkan aja, tapi gue pernah itu. Walaupun gue sendiri pas dengar juga, mau diapain tuh duit gitu kan. Ini hubungannya sama usaha pintu gue yang sebelumnya. Jadi investasi ya, penawaran itu paling besar datangnya dari luar, bukan dari sini. Bahkan gue juga pernah
pernah ngajuin penawaran ya dengan mitra itu. Yang di luar, di dalam gue lagi ada kendala dan lain sebagainya. Apa hubungannya dengan cost of fund tadi, biaya bunga ya? Kalau di luar tuh murah banget. Gue sampai pernah bilang bahwa dan gue yakin pengusaha lain yang gede-gede pakai ini juga, kirim barang ke gue atau gue pinjam ke dia, bayar bunganya di sana. Karena bunga di Tiongkok itu waktu itu kalau gue nggak salah, kalau pakainya LC itu letter of credit yang biasa dipakai buat transaksi impor sama ekspor, itu bunganya cuma 6%. Lo bisa bayangin betapa murahnya, dan biaya administrasinya gue lupa ya. Kalau gue nggak salah waktu itu sekitar 500.000, kalau masih di bawah sekitar 300 juta lah ya. 300 juta kalau gue nggak salah masih segitu. Lupa gue nggak persisnya. Yang jelas biaya administrasinya cuma 500.000, terus bunganya cuma 6%. Itu bunga internasional. Memang resikonya di kurs, makanya ada yang disebut namanya hedging. Jadi lo harus punya stok cadangan rupiah, sehingga bisa bila terjadi kenaikan dan penurunan nilai mata uang, lo masih aman. Ya itu pemain gede lah yang, tapi pemain kecil juga pengaruh kalau lo tahu itu, karena itu pengaruhnya gede. Balik lagi soal investasi, ada pola lain, ada pengalaman gue yang lain yang mungkin sebagian akan tertawa kan, tapi gue ngalamin sendiri, saking gue udah ya bukannya menolak secara halus, karena gini, investasi itu mengukurnya gini, orang, lu kan bisa lihat gue nyari duit ya, dan mungkin lu sekarang nyari duit, apalagi yang kerja gitu, yang berangkat pagi pulang pagi bertahun-tahun gitu. Oke, sekarang lu punya aset ya kan, lu kan tahu gimana caranya mengumpulkan duit itu bukan sehari 2 hari dan bercucur keringat dan lain sebagainya. Artinya begitu lu keluar duit pasti ada return, artinya ada yang lu harapin. Bullshit kalau lu nggak ngarepin apa-apa gitu. Nah, menjadi pertanyaan itu ada dua. Begitu lu mau terima investasi, yang jadi pertanyaannya ada dua. Ini di luar kalau ini berupa pinjaman. Kalau pinjaman selesai, lu tinggal kasih, lu minta pengajuan, bunganya berapa, selesai ya. Tapi kalau bentuknya saham, ini lu mesti clear dari awal, lu mesti belajar clear dari awal. Begitu dia mau naruh duit dalam bentuk saham, apa yang dia mau harapkan, dan apakah itu sejalan sama lu. Gampangnya gini, kalau dia pegang saham itu jalan dia menghasilkan untung itu cuma ada dua, setahu gua. Yang paling pendek cuma ada dua, dan potensi terbesar juga cuma ada dua. Yang pertama adalah dari net profit margin yang dibagi, atau laba bersih atau keuntungan bersih yang dibagi. Jadi misalnya kalau perusahaan lu ini sekarang masih punya lu punya 100% saham, lu untung 1 juta, ya 1 jutanya buat lu. Tapi begitu ada orang lain dan dia pegang misalnya 20% saham, maka yang 200.000 dari 1 juta 20% kan 200.000. 200.000 itu harusnya haknya dia, dan memang haknya dia. Tergantung keputusan apakah seluruh keuntungan itu akan dibagi gitu kan. Karena nanti pembagian dividen atau pembagian keuntungan standarnya ada lagi. Yang gue kasih info sedikit gitu ya, bank besar aja sekelas misalnya BRI gitu ya, setahu gue kalau gue baca laporan keuangan, dia paling gede sebesar-besarnya perusahaan publik yang pernah bagi dividen. Itu kalau gue nggak salah sekitar 45-50%. Kenapa sih tidak semua dividen atau tidak semua keuntungan bersih dibagikan? Karena dia harus reinvestasi lagi, dia beli mesin, dia rekrut orang, dia mungkin ada kerugian tahun kemarin yang harus ditutup, dia mungkin mau beli lahan, dia mungkin mau ekspansi, dia mungkin mau akuisisi, dia beli perusahaan orang lain. Itu kenapa tidak semua. Kalau skalanya kecil ya mungkin lu pengen benerin gerobak, lu pengen punya tempat lagi, lu mau expand lagi, lu mau buka di tempat baru dan lain sebagainya lah. Nah, balik ke yang tadi, lu mesti jelas apa tujuan orang ini investasi ke lu gitu. Begitu juga lu begitu dapat duit, apa yang lu mau tawarkan, lu mau harapkan dia gini. Kita bicara dalam sisi saham ya, gue nggak bicara franchise, gue nggak bicara kemitraan, gue bicara fokusnya di saham. Nah, kalau dia ekspektasinya adalah pembagian hasil, nah angkanya kecil juga nggak ada masalah menurut gue. Lu mau 5 juta, 10 juta,
selama nanti ada syaratnya lagi. Bukan ada syarat sih, ada hal yang harus lu pertimbangin lagi kalau lu posisinya sebagai pengusahanya. Artinya ada modal tertentu yang lu harus cukup sampai usaha lu bisa jalan gitu. Nah gue ngomong yang kecil tuh maksudnya misalnya 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta lah gitu, atau 50 juta lah. Tapi kalau dia harapannya adalah capital gain tuh gini, lu bolak-balik dengan startup, dengan orang exit tuh jual perusahaan, exit lewat IPO, initial public offering, atau penawaran saham perdana di Bursa Efek Jakarta, atau di Nasdaq ya kan, atau di macam-macam lah bursa di seluruh dunia ini. Di Singapura ada, di Australia ada ASX, ada kalau Indonesia kan IDX. Lo harus tahu tujuan dia apa. Nah, orang yang berharapnya dari capital gain itu nggak bisa, menurut gue investasinya terlalu kecil. Bahkan sekelas corporate ya, gue pernah waktu itu dalam tanda kutip, kalau kalian khususnya nanti orang yang menawarkan itu dengan rendah hati, saya mohon maaf. Dengan video ini juga saya ulangi, saya juga mohon maaf. Penawaran 300 juta untuk berharap dari capital gain yang dibarter dengan 7% saham adalah hal yang menyulitkan. Waktu itu bukan gua nggak pengen gitu ya, atau lu sebaiknya jangan terima gitu, bukan. Tapi harapan gue waktu itu adalah, pertama karena gue juga udah pernah usaha, gue udah jalanin usaha gitu kan, gue sempet dalam tanda kutip tergila-gila dan penasaran apa itu funding. Yang gue perlu adalah follow on funding, karena logikanya gini, kalau 300 juta gue nggak berharap jadi unicorn terlalu jauh lah untuk orang yang gue di step 2 lah, atau tipe 2 orang yang mungkin kaya banget enggak kayak Sandi gitu kan, atau berada di lingkungan pemilik Astra kayak William Suryajaya gitu. Tapi susah banget juga enggak juga gitu. Jadi gue ada di middle ke bawah, middle up, di antara itulah. Artinya lingkungan gue terbatas dan duit gue juga terbatas. Dalam kondisi seperti itu gue juga nggak muluk-muluk tipenya. Gue berharapnya IPO di 5M. Itu sebabnya kalau bisa diturunin, sehingga kalau bisa diturunin banyak pengusaha kecil ini yang tidak terlalu perlu adanya investasi dari pihak luar. Kalaupun ada ya mezanin itu kayak bridging, bukan mezanin, bridging lah, artinya gue pinjemin lo, begitu IPO duitnya gue pulangin. Itu juga ada, hanya untuk memenuhi persyaratan itu. Kalau diperkecil bahkan mungkin ICO, initial coin offering, atau yang dunia kripto, koin ini juga nggak perlu. Artinya setiap UKM ini bisa jalan sendiri-sendiri gitu, di skala tertentu ya. Kalau 5M kan sebenarnya sebagian masih agak berat, walaupun kalau konversinya ke ruko 5M itu kecil. Aset 5M ya kalau di ruko mungkin di Jakarta gitu ya, 5M paling satu ruko lah ya, kecil banget tuh udah bisa IPO gitu. Tapi mayoritas UKM kan tidak memiliki aset sebesar itu. Jadi kalau syaratnya mungkin cuma 500 juta atau 1M gitu, itu gua rasa lebih banyak UKM yang bisa IPO sendiri, dan negara jauh lebih terbantu dan bisa lebih maju, dan prosesnya pun kalau bisa jauh lebih mudah gitu. Jadi balik lagi tadi soal investasi, kalau 300 juta lu bisa bayangin, kalau lu pernah dengar yang namanya dalam quote and quote ya, ada seorang mahasiswa baru lulus dari kampus ternama yang menolak gaji 8 juta. Ya gue gak mau sebut kampusnya apa, tahun berapa kasus itu, lu bisa cari di internet. Cuma intinya kan gini, misalnya lu dikasih 300 juta ya kan, lu mau exit, dan dia harapannya capital gain artinya exit sahamnya tadinya beli 300 dapat 7% saham, biar gak ribet lah, 10% saham ya kan. Begitu dia exit, yang 10% saham itu jadi 3 miliar misalnya, atau jadi 30 miliar gitu. Itu yang diharapin gitu. Nah, sementara kalau nggak ada follow on funding tuh duit selanjutnya gitu. Jadi begitu lu udah berjalan, dia ngeluarin duit lagi biar si usaha bisa jauh lebih besar lagi, nilai perusahaannya jauh lebih tinggi lagi, atau valuasi. Kalau market cap beda lagi ya. Ini kita bicara valuasi. Mau ketemu 5M aja susah gitu, masih panjang. Lu jadinya
orang itu bukan fokusnya jualan, bikin produk yang bagus, kita jadi fokusnya pitching, dan itu menghabiskan waktu gitu. Padahal kalau lu apalagi eh, first time founder ya, artinya lu pendiri pertama, itu biasanya orangnya cuma 1, 2, 3 gitu. Itu kan nggak make sense gitu. Lu satu sisi harus kerja bikin produk, lu harus jualan, lu harus ngurusin orang banyak gitu ya, 1, 2 lah, bukan nggak orang banyak gitu, harus ngurusin tim, ngurusin ada customer komplain dan lain sebagainya. Tapi harus waktunya juga harus dihabisin buat bikin pitching, bikin bisnis plan yang nggak worth it lah. Bisnis plan apa sih, cuma di atas paper, apalagi yang bikin yang minta juga nggak ngerti juga gitu. Ada satu yang namanya uh, maaf dalam tanda kutip tanpa berusaha, tanpa ada niat apapun untuk mengurangi rasa hormat, kayak bisnis kanvas lah, itu menurut gua nggak worth it gitu. Ada satu yang pas, yaitu kayak yang punya Stanford, namanya startup canvas, nanti gue jelasin di lain waktu. Artinya kita orangnya cuma berdua tapi dikasih kerjaan lotnya terlalu banyak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua soal nilainya. Sekarang gini, balik lagi ke yang waktu itu pernah viral, anak baru lulus digaji 8 juta aja nggak mau. Lu bisa bayangin kalau orangnya 2, kita menghitungnya biar gampang, orangnya 2 minta gaji 10 ya kan. Ini juga sekalian pengingat, kebanyakan pendiri itu kesalahannya adalah tidak menggaji dirinya sendiri. Nah, itu pengalaman gua ya. Sebenarnya bukan sebuah kesalahan besar, nggak apa-apa kalau lu kaya gitu, nggak apa-apa kalau lu udah banyak duit. Tapi jangan salah, usaha juga ada risikonya. Artinya jangan sampai lu lu menghilangkan atau mencabut semua kenikmatan yang harusnya lu terima gitu, sampai orang lain lupa betapa berharganya diri lu karena lu pengen uh, kerja tanpa dibayar gitu ya. Sementara lu bolak-balik denger yang namanya intern itu unpaid aja nggak worth it gitu. Artinya orang magang nggak dibayar itu juga sebenarnya nggak baik gitu. Sekarang lu jadi pendirinya yang jungkir balik tapi lu nggak dibayar, atau lu gajinya cuma sedikit gitu yang pas-pasan, lu mau jalan ke sana sini aja nggak bisa. Itu salah satu kesalahan yang menurut gua nggak kesalahan. Kalau menurut lu nggak kesalahan ya nggak apa-apa, tapi menurut gua itu kesalahan yang kalau bisa harus lu kurangi. Nah, balik lagi tadi, misalnya ada 2 orang gajinya 10-10, sebulan aja udah 20 juta. Lu bisa bayangin kalau investasinya cuma 300 juta, ya kan? Berarti gaji 20 juta tadi kali 10 bulan udah 200 juta. Kalau 12 bulan udah 240 juta. Itu belum operasional, biaya telepon, kalau misalnya sewa kantor, kalau walaupun sekarang ada co-working space, ya kan, belum sewa kantornya sebulan berapa, belum biaya telepon, belum operasional, belum kalau lo bikin software kan ada servernya, ada biaya maintenance-nya, ya dan lain sebagainya lah. Nah, sekarang lu bayangin dalam waktu 10 bulan produk lu baru mungkin, atau udah jalan gitu kan. Terus duitnya habis gitu kan. Nah, sementara kalau kita dua-duanya kerja ngerjain produk dan jualan gitu ya, sementara duitnya 10 bulan atau 1 tahun habis gitu, dan lu belum dapat pendapatan yang bisa menutupi di 12 bulan atau tahun kedua berikutnya. Artinya apa? Lu dalam masalah lagi, lu harus pitching lagi dan lain sebagainya gitu. Kalau gua, kenapa gua tidak udah gitu minta sahamnya gede, padahal setiap kali lu ngambil investasi saham lu tergerus gitu. Nah, kenapa itu gua anggap kecil tadi? Angka itu terlalu kecil. Lu bisa bandingin sama, ya semua kalau yang di startup tau lah, namanya Y Combinator. Y Combinator aja pernah dikomplain gitu, sehingga angkanya akhirnya dinaikin. Tadinya 120.000 US. Artinya lu dapat investasi 2,25 M dengan barter saham hanya sekitar 5%, 5 atau 7% lah. Lu bayangin di Indonesia 7% itu udah minta 7%, 300 juta udah minta 7%. Padahal begitu lu naik raise funding lagi, lu minta dana lagi, saham lo kegerus sampai mungkin nggak ada gitu. Yang unicorn itu gue nggak yakin sahamnya masih utuh apa enggak. Lu bisa lihat yang kemarin Bukalapak udah IPO, lu bisa lihat sahamnya dia tinggal berapa. Di lainnya setiap kali raise funding biasanya ada saham yang pribadi yang dijual sehingga dia punya cash.
balik lagi yang ke tadi, terlalu jauh gitu mau IPO. Jadi kita ngerjain jadi dua, satu ke produknya yang harus jualan, satu jadi raise funding. Apa kalau apalagi kalau produk lu nggak bisa jual dengan angka yang cukup gitu. Jadi apa hubungannya? Ya itu gue pernah nolak itu karena kalau nggak ada follow on funding, gue capek. Lagi kerja mikirin lagi raise funding. Itu sih. Udah gitu kegedean, kalau mau 2M, 5M gitu. Jadi begitu jadi langsung IPO. Selesai IPO, duit lu gue bayar. Itu sih kenapa gue kalau pitching yang terakhir itu gue selalu angka $500.000, karena gue pikir syarat IPO kan 5M. Gue cuma butuh ngurus izin gue selesai, urusan jalan. Ya ini ngayalnya gue, artinya nggak lama kemudian gue IPO. Kalau gue udah IPO, kalau dia masih tetap pengen punya saham, dia masih bisa liquid, jual sendiri. Atau kalau mau dia buyback, gue masih bisa buyback karena gue punya dana perolehan dari IPO tersebut. Jadi balik lagi, kenapa gue anggap 300 itu kecil, dan bukan mengecilkan angka. Kalau nggak ada follow on funding, lo akan capek. Dan kalau link lo nggak cukup, lo akan capek juga. Akhirnya lo terjebak di dalam pengejaran funding. Jadi kalau lo mau raise funding, lo butuh pendanaan, carilah secukupnya. Secukupnya itu apa hubungannya? Yang pertama tadi, dia nyari capital gain atau nyari bagi hasil dari keuntungan atau nyari dari penjualan saham. Kalau dia nyari penjualan saham, carilah sebesar-besarnya, karena yang diharapin exit, sahamnya bisa dijual, entah itu perusahaan lo dibeli orang lain atau IPO. Jadi sekian info dari gua. Kalau bermanfaat, lo bisa klik tombol like, lo bisa klik subscribe biar gue bisa tahu seberapa banyak ini bermanfaat sama orang lain. Kalau masih ada yang kurang jelas, lo bisa tulis di kolom komentar, nanti gue jadiin video konten yang selanjutnya. Dan terakhir, walaupun gue belum pernah lihat tombol lonceng itu ada di mana, ya nyalain loncengnya seperti para konten kreator yang lain. Sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.